Shalom, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, yang ada di rumah, dimanapun Anda berada. Selamat pagi dalam acara WTM, Wisdom in the Morning. Hari ini kita tanggal 9, kita masuk di Amsal 9 ayat 13-16, karena beberapa waktu lalu kita sudah membahas ayat 1-12. Bapak Saudara yang diberkati Tuhan, saya bacakan ayat 13 buat kita. Perempuan bebal cerewet, sangat tidak berpengalaman, ya, dan tidak tahu malu. 14. Ia duduk di depan pintu rumahnya, di atas kursi di tempat yang tinggi di kota. 15. Dan orang yang berlalu di jalan, yang lurus jalannya, diundangnya dengan kata-kata. 16. Siapa yang tidak berpengalaman, singgahlah kemari, dan kepada orang yang tidak berakal budi, katanya. Bapak sudah diberkati Tuhan, ini adalah Amsal Salomo. Dikatakan tadi, perempuan bebal cerewet berteriak-teriak di rumahnya, duduk di kursi goyang lalu berteriak-teriak memanggil orang-orang. Siapa yang tidak berpengalaman, singgahlah kemari, kepada orang yang tidak berakal budi. Saya mencatat dari Amsal 9, 13, 16 ini ada 4 poin yang saya tangkap. 1, perempuan. 2, sangat tidak berpengalaman. 3, duduk dan berteriak-teriak. 4, kesinilah orang-orang yang berakal budi. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mengenai perempuan di sini banyak orang membaca Alkitab ini, di Amsal ini, oh ini wanita jalan yang menawarkan diri di pinggir jalan. Bisa, tidak apa-apa saudara berpikir seperti itu. Tapi perempuan yang di sini dalam konteks Alkitab yang luas, ini bicara soal mempelai. Yesus Kristus adalah mempelai pria, dan kita adalah mempelai wanita. Jadi sebenarnya Salomo bisa berpesan kira-kira seperti ini. Hai orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang ahli Taurat, hai warga. Dia sebenarnya sedang berbicara kepada banyak orang. Dari seorang Salomo yang benar-benar memiliki hikmat marifat yang luar biasa tentang Tuhan. Lalu sangat tidak berpengalaman sebenarnya. Jujur, dia seorang yang berpengalaman. Kalau dia teriak-teriak menawarkan diri di rumahnya di pinggir-pinggir jalan, itu orang yang salesman atau orang yang berani dan berteriak, yang menawarkan. Jadi kalau kita katakan tidak berpengalaman, rasanya tidak. Dia orang yang berpengalaman untuk bidang yang sedang ditawarkan. Tapi yang dikatakan oleh Salomo adalah orang yang tidak berpengalaman adalah orang yang bodoh, yang tidak tahu, yang tidak pernah belajar firman Tuhan. Jadi dia tidak berpengalaman soal firman Tuhan, saudaraku. Kesinilah, hai orang yang tidak berakal budi. Orang tidak berakal budi ditambah lagi. Orang tidak berakal budi adalah orang yang marah bahaya ada di depannya, tapi dia jalan terus, lalu dia celaka. Bapak saudara yang diberkati Tuhan, apa makna daripada Amsal ini? Amsal ini adalah semacam panggilan. Apa saudara, panggilan? Saya tidak selalu senang kalau ini dikatakan undangan. Kalau undangan itu banyak orang lalu pesta. Kalau ini panggilan. Panggilan untuk apa? Kegiatan yang face to face, yang hanya 2 orang di dalamnya. Ada kegelapan, ada jorok di sana, ada remang-remang. Rasanya bukan sebuah pesta, ya, tapi sebuah kegiatan yang mereka atur menurut mereka. Dalam artian dia tidak bermoral, dia tidak tahu malu. Dikatakan dia 13 tadi tidak tahu malu. Bapak saudara yang diberkati Tuhan, saya merenungkan firman Tuhan ini. Apa sih sebenarnya maksud Raja Salomo? Apa maksud Amsal Salomo untuk firman Tuhan hari ini? Sebenarnya adalah nasihat ditujukan kepada warga, kepada masyarakat dalam konteks kekinian. Nasihat kepada kita bahwa ada undangan dari wanita tadi, perempuan tadi, tapi juga ada undangan dari Tuhan, ada undangan yang baik.
Saudara mau respon yang mana? Kira-kira seperti itu. Undangan dari seorang perempuan yang di pinggir jalan tadi adalah berteriak-teriak, dia memanggil. Tapi ada undangan yang real dari Tuhan kepada kita. Undangan untuk pesta besar. Undangan yang bermartabat. Amin. Jadi Salomo mengatakan ada undangan dari Tuhan. Itu intinya. Undangan dari Tuhan Yesus Kristus dalam konteks Amsal 9 ayat 13 adalah waktu zaman sekarang ini adalah waktu yang sekarang sedang kita dengarkan. Teman-teman, saudara-saudara, Bapak yang mendengarkan program CBM 7 TV ini adalah undangan pesta besar yang untuk orang-orang, karena Tuhan Yesus kelak akan membawa kita ke surga. Tuhan memaksa meminta kita untuk mendengarkan undangan tersebut. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, Yesus sangat merindukan apa yang respon kita kepada atas undangan ini. Lalu yang saya menangkap lagi, pertanyaan berikutnya adalah apa yang terjadi atas undangan daripada Tuhan itu? Apa respon kita selama ini ketika kita mendengarkan YouTube, kita mendengarkan pendeta khotbah? Karena pesan Tuhan sebenarnya adalah mari, datanglah kepada Aku. Dia turun, lahir, mati untuk kita. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membaca Lukas 14 ayat 18-20. Dikatakan di 18, tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadaku, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya, aku meminta maaf. Please excuse me. 19, yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri, aku harus pergi mencobanya, aku minta maaf. I want my way to go there. Lalu dia 20 katakan, aku berkata, aku baru kawin dan maaf aku tidak bisa hadir. Artinya apa? Semua kita selalu minta berkat, minta uang, minta kesehatan. Kali ini kita minta maaf sama Tuhan, minta maaf. Bukan Tuhan tidak mau memaafkan, tapi ini persoalan surga. Please excuse me, I'm on the way to Sawa. Aku mau pergi, aku tidak bisa datang. Sedih sekali Bapak Ibu Saudara ketika undangan yang datang. Kenapa undangan dari perempuan tadi itu orang merespon, tapi undangan dari Tuhan tadi kita baca semuanya menolak. Lalu apa yang terjadi? Tuhan senang ke atas penolakan kita. Tuhan bisa murka, saudaraku. Dia datang mati menderita, tapi kita menolak undangannya. Dikatakan di dalam Lukas 14 ayat 21, lalu murkalah Tuhan dan berkata kepada hambanya, pergilah dengan segera ke jalan-jalan dan lorong-lorong kota, bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat, orang-orang buta dan orang-orang lumpuh. Di 22 dikatakan hamba itu melapor lagi, sudah dilaksanakan dan mereka sudah datang, tapi masih ada tempat. Lalu Tuhan mengatakan, pergi cari lagi, paksa mereka masuk karena rumahku harus penuh. Tuhan mau kita mencari jiwa. Hari ini saya sebagai hamba Tuhan menyampaikan undangan ini kepada Bapak Saudara. Tuhan mengatakan paksa mereka masuk, rumahku harus penuh, make them come. Tuhan sangat serius, saudara. Bapak Saudara yang diberkati Tuhan, undangan Tuhan ini adalah undangan untuk kita memperoleh keselamatan. Undangan Tuhan adalah undangan menjadi keluarga kerajaan surga. Raja Salomo telah mengalami Tuhan, rindu kita mengalami Tuhan. Kata Raja Salomo dalam masa, kita harus berpengalaman, kita harus berpengetahuan dengan membaca Alkitab, kita harus berakal budi. Bapak Saudara yang diberkati Tuhan, mari datang kepada Tuhan, saudaraku. Karena sebagai hamba Tuhan saya mengingatkan kita agar kita merespon firman Tuhan ini. Di dalam Matius 11 ayat 28-29 dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu, aku akan memberikan kepadamu kelegaan. Belajarlah kepadaku, pikullah yang ku pasang, aku lemah lembut, kata Tuhan. Bapak Saudara yang diberkati Tuhan, renungkan masa lalu kita, boleh kita renungkan sebentar.
Kemudian mari berubahlah dengan pembaruan akal budi kita, kata Tuhan. Lalu sekali lagi saya meminta kita untuk meneliti tentang Tuhan dengan membaca Alkitab. Ini adalah kairos Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ini adalah waktu Tuhan ketika zaman Yesus belum lahir. Malaikat Gabriel masuk di suatu kota, yaitu kota Nazaret, dan dia melihat bahwa ada Maria, ada Yusuf. Lalu dia panggil, lalu dia berbicara. Hari ini mungkin Tuhan berbicara kepada Bapak Ibu Saudara. Ini adalah kairos Tuhan. Mari respon firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan pemberitaan firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Apa yang boleh hamba-Mu sampaikan, biarlah undangan-Mu Tuhan boleh kami respon. Kami dengan usaha, dengan kekuatan yang baru, kami mau melangkah dengan membaca Alkitab, dengan memperbaiki segala hubungan kami. Oleh karena itu berikan kami kekuatan. Tolong kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, ucapkan syukur. Haleluya, amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, silakan share, like, dan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, amin.